Baik. Share screen untuk mata kuliah kita siang hari ini adalah produk dan merek. Nah, ini ya. Jadi saya mau jelaskan, sebetulnya kita di mata kuliah produk dan merek ini belajar mengenai apa sih, gitu ya. Nah, konsep produk dan mereknya itu bagaimana, gitu ya. Karena mata kuliah produk dan merek ini memang salah satu, sebentar ya, saya admit dulu nih yang telat. Nah, baik. Jadi mata kuliah produk dan merek adalah termasuk salah satu mata kuliah yang penting ya teman-teman ya, nanti kalau teman-teman ngambil skripsi ya. Nah, produk merupakan salah satu dari variabel yang biasanya itu dipakai oleh mahasiswa ya untuk sebagai bahan skripsi gitu ya, mengenai produk gitu ya, mengenai brand gitu ya, dan juga mengenai merek gitu ya. Nanti kita akan belajar juga mengenai citra merek, mengenai brand awareness, mengenai brand kompetitor segala macam nanti ya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Tapi di pertemuan ini khususnya adalah secara garis besar aja mengenai produk dan merek gitu ya. Nah, untuk buku panduan yang disarankan oleh prodi ya, dan juga saya gunakan juga, ini ada 4 ini ya teman-teman ya, ada bukunya Keller, Strategic Brand Management, ada bukunya Kotler dan Armstrong, Principle of Marketing, edisi terbaru ya, ada Kotler dan Keller ya pastinya ya, kita kalau di manajemen, khususnya di manajemen pemasaran, nah, Kotler dan Keller ini buku wajib yang teman-teman harus miliki, karena nanti ini juga akan dipakai pada saat teman-teman nanti membuat skripsi gitu ya, banyak sekali teori-teori yang biasa digunakan di ngambil dari sini, dari buku ini gitu ya. Nah, juga ada bukunya Raja Gopal ya, Brand Management ya. Tapi kalau teman-teman ini tidak beli bukunya ini ya nggak apa-apa juga ya. Nanti teman-teman bisa melalui modul yang saya berikan gitu ya. Tapi kalau saran saya sih yang Kotler ini ya harus eh, wajib dimiliki ya, yang marketing management Kotler dan Keller ini gitu ya. Nah, baik, jadi produk dan merek ya. Jadi produk dan merek itu dua hal yang berbeda ya, teman-teman ya. Yang berbeda tapi saling terikat satu dengan yang lain ya. Jadi ada produknya, ada mereknya gitu ya. Nah, produk dan merek ini merupakan sarana setiap perusahaan untuk memperoleh laba, mempertahankan kelangsungan dan perkembangan perusahaan ya. Nah, kalau saat-saat ini teman-teman ya banyak sekali kita rancu ya antara produk dan merek ya. Kadang-kadang orang Indonesia menyebut produk dengan merek ya, betul ya teman-teman ya. Contohnya aja misalnya kita mau beli air mineral ya, kita bilangnya mau beli Aqua gitu ya. Kita dikasihnya Aqua, padahal kita mau beli adalah misalnya kita bilangnya Aqua, beli Aqua dong, padahal kita dikasihnya merek lain, Fit gitu misalnya gitu ya. Nah, sebenarnya itu adalah kita mau belinya produk air mineral, cuman kita karena kita terima Fit atau kita terima Ades atau merek-merek yang lain kita tidak masalah, kadang-kadang begitu ya, karena orang Indonesia ini ya kadang-kadang campur-campur tuh mana yang produk, mana yang merek gitu ya. Nah, contoh lagi misalnya kita mau beli Sanyo gitu ya. Sanyo itu memang ada juga mereknya Sanyo gitu ya, yang buat air, pompa air ya. Tapi ada juga yang sebetulnya mereknya Shimizu gitu ya. Jadi ada beberapa merek gitu yang sebetulnya beda. Jadi produk dan merek ini memang dua hal beda, tapi memang saling terikat satu dengan yang lainnya, gitu ya. Nah, sehingga konsumen ini membandingkan apa yang mereka harapkan untuk diterima dengan apa yang benar-benar mereka terima dalam proses pemakaian produk. Jadi pada saat produk itu konsumen itu beli ya, mereka kemudian akan membandingkan ya bagaimana kualitas dari produk ini, apakah produk yang mereka beli ini dapat memenuhi kebutuhan mereka, apakah produk yang mereka beli ini dapat memenuhi keinginan mereka gitu ya, sehingga dalam proses pemakaian produk ini terus-menerus dievaluasi oleh konsumen ya. Di mana sikap konsumen akan memutuskan apakah konsumen itu puas atau tidak dengan pembelian produk dan hasilnya. Dan juga itu juga membuat penilaian tentang merek yang menempel pada produk
gitu ya. Jadi kadang kita beli produk ya merek juga terikut gitu ya. Kadang-kadang kita beli apa namanya, produknya misalnya bakso misalnya begitu ya. Kita kadang-kadang beli produk bakso, nah padahal misalnya bukan bakso deh jangan ya, gudeg. Nah, gudeg gitu ya. Gudeg itu makanan khas Jogja ya, teman-teman, makanan khas Jogja yang tidak semua orang itu pernah makan gudeg gitu ya. Pernah makan gudeg dan juga tidak semua orang suka sama gudeg gitu ya. Nah, di Jogja itu gudeg itu macam-macam ya. Salah satunya adalah gudeg yang mereknya itu Yujum ya. Teman-teman kalau pernah ke Jogja atau pernah makan gudeg itu cobain deh yang mereknya Yujum itu gudegnya menurut saya enak. Nah, gitu ya. Nah, suatu kali itu ada teman saya, dia belum pernah makan gudeg gitu ya. Seumur hidup dia belum pernah makan gudeg. Nah, terus waktu itu di Jakarta pernah saya ajak makan gudeg di Jakarta ya. Mereknya apa gitu waktu itu ya. Restorannya namanya apa. Nah, kebetulan gudeg yang saya ajak teman saya makan itu tidak enak, teman-teman ya. Saya sendiri juga makan gudeg itu kok kurang enak gitu ya kan. Nah, sehingga membuat persepsi dari teman saya ini bilang kalau gudeg itu nggak enak gitu. Padahal belum tentu semua gudeg itu tidak enak, tapi ada gudeg tertentu yang enak gitu ya. Jadi itulah memang kadang-kadang penilaian kita itu nempel tuh baik produknya nempel ke mereknya juga gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya teman saya itu mungkin suatu saat nanti saya ajak makan di Yujum misalnya gitu ya, di Yujum ya, kita di sini nggak apa-apa ya sebut-sebut merek ya, bukan di endorse atau apa gitu ya. Karena memang mata kuliah kita kan produk dan merek ya. Kalau kita nggak sebut mengenai merek ya nggak ada kuliahnya gitu ya. Nah, baik. Jadi kadang-kadang begitu teman-teman ya. Mungkin kalau saya ajak dia makan di Yujum gitu ya, mungkin dia akan suka gitu ya. Karena dia belum pernah makan gudeg sebelumnya gitu. Juga bubur ya. Bubur ayam juga kan macam-macam ya, teman-teman ya. Produknya bubur ayam, tapi kan ada yang bubur ayam di sini, bubur ayam di sana, macam-macam ya. Bubur ayam itu ya, ada yang enak, ada yang juga yang tidak enak ya kan. Saya sendiri suka sama bubur ayam ya, cuma memang tidak semua bubur ayam itu enak. Nah, kalau misalnya orang yang belum pernah makan bubur, tapi dia makan buburnya kebetulan dapat yang enak, pasti persepsi dia terhadap produk bubur ayam ini enak, ya kan? Pertama kali first impression itu kan penting gitu ya. Jadi pertama kali dia nyobain, waduh, ternyata enak ya bubur ayam gitu ya, luar biasa rasanya enak gitu. Nah, kebetulan memang dia pas makan bubur ayam yang pas dengan lidah dia gitu ya. Jadi dia merasa apa namanya, bubur ayam itu enak. Tapi kalau misalnya suatu saat dia makan bubur yang tidak enak ya, misalnya yang encer atau kebanyakan kuah kuning gitu ya. Nah, itu mungkin membuat dia berpendapat bahwa semua bubur ayam tidak enak. Nah, begitu ya. Jadi nah itulah makanya sikap konsumen ini akan memutuskan dia suka apa tidak sama produknya ya. Suka atau tidak sama produknya itu juga menempel kepada mereknya itu gitu ya. Jadi merek ya nempel ke produk ya. Jadi memang itu adalah hal berbeda tapi memang tidak dapat dipisahkan ya. Nah, teman-teman nanti kalau ada yang mau ditanya silakan ya, saya interupsi aja boleh ya. Kita apa namanya, santai aja ya kuliahnya, jangan terlalu apa namanya, tegang gitu ya, jangan terlalu apa namanya, serius. Tapi saya harapkan meskipun teman-teman di sini ada yang tidak, tidak on kamera, tapi mendengarkan gitu ya, mendengarkan, karena memang tadi ada juga yang, WA saya, "Sinyalnya kurang bagus nih Pak, kalau saya di on kamera," katanya gitu. Ya udah saya bales ya tidak apa-apa gitu ya. Tapi, saya harap semuanya, mendengarkan ya teman-teman ya. Nah, baik. Lalu apakah pentingnya pengelolaan produk dan merek ya? Bagi kebanyakan perusahaan, cara yang digunakan untuk membedakan produk yang dihasilkan dengan produk perusahaan lain agar konsumen tidak bingung pada saat beli ya dengan menggunakan merek pada produknya gitu ya. Jadi memang merek itu adalah untuk membedakan produk yang satu dengan produk yang lain yang meskipun produknya sama ya kayak tadi sama-sama air mineral gitu ya. Sama-sama air mineral tapi ada mereknya Fit, ada mereknya Ades, ada mereknya Aqua ya kan. Nah, itu yang membedakan antara perusahaan kita dengan perusahaan kompetitor kita gitu ya supaya konsumen tidak bingung gitu.
Tapi meskipun ada juga yang perusahaan yang tidak menjual merek gitu ya, dia menjualnya ya produknya gitu ya. Banyak juga apa namanya, kita kalau beli tidak memperhatikan merek misalnya gitu ya. Contohnya misalnya kita beli plastik gitu ya. Kan plastik sekarang tidak boleh sih ya, tapi misalnya kita butuh beli beli plastik gitu ya. Kita ke warung mau beli plastik, kemudian kita ada membungkus apa gitu ya. Nah, kita biasanya kalau plastik ya tidak terlalu fanatik terhadap merek, betul ya, teman-teman ya. Ada nggak yang beli plastik harus merek tertentu? Nah, nggak juga ya. Mungkin tapi ada juga mungkin, tapi saya rasa juga itu sebagai kecilnya plastik kantong plastik kresek gitu loh ya. Kantong kresek ya. Kantong kresek biasanya juga kayak gitu juga orang tidak begitu merhatiin gitu ya. Atau misalnya kita lagi belanja nih ya, di supermarket kan sekarang nggak boleh pakai kresek tuh ya, harus beli kantong belanja, paper bag. Nah itu kan kalau hypermart dia biasanya jualnya ya merek hypermart gitu kan, atau kalau misalnya kita ke Alfa misalnya ya jualnya paper bag yang ada tulisan alfanya gitu. Nah itu biasanya juga kalau seperti itu juga ada juga yang konsumen tidak terlalu memperhitungkan merek apa sih paper bag-nya, merek apa sih kantong kreseknya, nah gitu ya. Tapi bagi banyak perusahaan yang menggunakan merek untuk membedakan antara dia dengan kompetitornya, gitu ya. Nah, di samping tanda sebagai tanda pengenal, merek juga mempunyai fungsi lain ya, seperti simbol perusahaan dalam menjaga citranya, gitu ya, betul ya. Seperti Aqua ya dia ada memiliki citra yang baik, citra merek yang baik, brand image yang sudah baik di mata masyarakat. Aqua ya, dia merupakan salah satu top of mind dalam pikiran kita sebagai konsumen, gitu ya. Ada nggak yang top of mind-nya Fit kalau ingat air mineral ya? Pasti rata-rata sebagian besar mahasiswa di sini mungkin hampir seluruhnya mengatakan kalau kita bilang air mineral, bayangannya pasti Aqua, gitu ya kan? Atau bukan Fit atau misalnya Ades atau yang lain gitu ya. Jadi itu merupakan salah satu simbol perusahaan dalam menjaga citranya. Kemudian juga pertahanan terhadap persaingan ya supaya pesaingnya itu tahu bahwa mereknya adalah merek yang bagus ya diproduksi oleh perusahaan yang sudah ternama gitu ya. Serta memperoleh kesetiaan konsumen dengan merek yang bagus dan berkualitas sehingga konsumen tidak bingung membeli barang yang sama gitu ya. Jadi untuk memenangkan persaingan ya memang harus adanya yang bernama merek ini ya untuk membedakan antara produknya perusahaan A dengan produk perusahaan B gitu ya. Antara apa namanya satu merek dengan merek lain otomatis adanya persaingan ya. Nah disitulah di mana produsen ini bagaimana dia menjaga citranya, bagaimana pertahanan terhadap persaingannya ya. Meskipun sama-sama produknya, sama-sama air mineral misalnya gitu ya, atau misalnya sama-sama apa namanya fast food gitu kan. Kenapa konsumen belinya fast food-nya KFC misalnya gitu ya? Kenapa tidak fast food-nya misalnya fast food yang di depan Mercubuana tuh ada ya di seberang di Jalan Haji Juri itu ada KFC-an gitu ya. Nah, kenapa belinya yang itu gitu ya. Nah, itu eh, kembali lagi kepada yang namanya value, teman-teman ya. Nah, saat ini salah satu caranya untuk dapat memenangkan hati konsumen adalah kita harus memiliki value terhadap produk kita gitu ya untuk memenangkan persaingan gitu ya. Jadi produk boleh sama gitu kan, sama-sama ayam goreng gitu kan misalnya. Tapi kenapa dia mau beli yang A, tidak beli yang B gitu, kenapa merek yang A, tidak merek yang B gitu ya. Kenapa orang beli lebih memilih Avanza daripada Xenia misalnya begitu ya. Avanza sama Xenia itu adalah dua produk yang berbeda ya, berbeda mereknya gitu ya. Dan juga apa namanya diproduksi oleh sebetulnya di perusahaannya beda ya, satu Toyota, satu Daihatsu ya, meskipun mereka kerjasama menghasilkan Avanza dan Xenia. Tapi kenapa ternyata Avanza ini harganya lebih mahal ya teman-teman ya. Toyota Avanza itu meskipun modelnya semua mirip ya dengan Daihatsu Xenia, tapi harganya lebih mahal. Tapi meskipun lebih mahal, kalau teman-teman cek di websitenya Gaikindo, dia lebih laris daripada
Avanza ini lebih laris daripada Xenia. Nah, gitu ya. Kenapa kok ternyata Avanza itu lebih laku dari Xenia, misalnya begitu ya. Nah, itu juga apa namanya? Salah satu yang bisa banyak sekali faktor-faktor ya yang bisa apa namanya? Dikemukakan gitu ya dari menyebabkan Avanza lebih unggul ya. Mungkin salah satunya mungkin value gitu ya, nilai gitu ya. Nilai mungkin untuk sebagian konsumen eh, nilainya lebih tinggi. Mungkin dia citra mereknya Toyota mungkin lebih konsumen mungkin merasa lebih aman, lebih nyaman gitu ya dalam membeli produk Toyota misalnya gitu ya. Meskipun sama ya kalau teman-teman perhatikan pasti sama ya Daihatsu Xenia, Toyota Avanza itu modelnya sama, fiturnya juga hampir sama gitu ya. Nah, tapi mungkin brand image-nya mungkin lebih tinggi Toyota gitu ya. Nah, terus kemudian sehingga menyebabkan konsumen merasa ada value lebih ya. Ya juga mungkin ada hal-hal lain yang membuat konsumen itu lebih memilih apa namanya? Harga yang lebih mahal gitu ya, meskipun produknya sama gitu ya. Nah, kemudian apa sih sebetulnya definisi dari produk ya? Mayoritas orang di dunia pasti mengenal istilah produk gitu ya. Hampir setiap hari manusia ataupun perusahaan mengkonsumsi produk baik produk makanan, produk elektronik, produk industri maupun produk lain ya. Jadi produk memang dibuat oleh sekelompok orang untuk mendapatkan keuntungan ya yang pasti ya untuk dijual kembali gitu kan, jual beli produk gitu ya. Ya kita seperti tadi jual mobil ya memang dia menjual produknya mobil. Nah, gitu ya. Menjual makanan ya dia menjual produk makanan gitu ya. Produk menjual gorengan ya, menjual ayam goreng. Nah, menjual laptop ya, menjual apa namanya? Headset, menjual handphone gitu ya. Nah, itu adalah produk ya. Jadi memang sengaja dibuat oleh sekelompok orang untuk sebagai untuk mendapatkan keuntungan dia sarananya ya dengan menjual produk gitu ya. Kemudian apa sih definisi menurut Kotler dan Armstrong ya? Nah, menurut Kotler dan Armstrong tahun 2018 ya, a product is anything that can be offered to a market for attention, acquisition, use, or consumption and that might satisfy a want or need. Nah, jadi produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar gitu ya, untuk mendapatkan perhatian ya, untuk mendapatkan akuisisi, untuk dibeli, untuk dikonsumsi ya, yang akan memenuhi ya atau memuaskan kebutuhan atau keinginan daripada konsumennya gitu ya. Jadi segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada masyarakat. Ya, jadi kalau produk itu tidak hanya barang ya teman-teman ya, tapi juga jasa ya. Jadi produk itu ada dua, ada barang, ada jasa ya teman-teman ya. Kalau kita jual produk, jual barang itu ada barangnya ya kan. Kalau kita jual jasa tidak ada barangnya gitu ya. Nah ini menurut definisi menurut Kotler dan Armstrong. Nah kemudian menurut William J. Stanton, product is asset of tangible and intangible attributes ya, including packaging, color, price, quality, and brand, plus the service and reputation of the seller. Nah, gini ya. Jadi ini menurut William J. Stanton ini lebih lebih luas lagi ya. Nah, jadi produk itu ya tadi ya. Produk itu adalah aset yang baik dia itu nyata maupun tidak nyata gitu kan. Yang dia itu kelihatan atau tidak gitu. Nah, seperti tadi ya produk itu adalah barang yang kelihatan juga jasa. Dan itu termasuk di dalamnya adalah packaging. Ya, packagingnya ya, kemasannya gitu ya, warnanya, harganya, kualitasnya, bahkan mereknya dan juga servisnya dan reputasi dari penjualnya. Nah, ini menurut William J. Stanton ini lebih luas lagi nih apa namanya untuk definisi dari produk itu sendiri gitu ya. Sedangkan menurut Fandi Ciptono ya, produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan, serta dikonsumsi pasar sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pasar yang berkaitan. Nah, ini berarti ini hampir sama definisinya dari Kotler tadi, ya. Jadi adalah segala sesuatu yang dapat dijual gitu intinya gitu ya, yang dapat memenuhi
kebutuhan dan keinginan pasar yang berkaitan ya. Sehingga di sini adalah produsen harus tahu dulu nih sebetulnya apa sih kebutuhan daripada konsumennya gitu ya. Jadi sekarang ini ya teman-teman ya untuk apa namanya bisa bersaing gitu bukan perusahaan langsung lempar produk gitu ya ke pasar ya, tapi harus mengetahui dulu apa sih sebetulnya kebutuhannya, apa sih sebetulnya keinginan pasarnya itu sehingga mereka dapat menciptakan suatu produk yang memang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasar ya, apalagi di zaman saat ini ya teman-teman di mana persaingan itu sangat ketat ya. Banyak perusahaan-perusahaan yang menciptakan atau memproduksi produk yang sama gitu ya, sehingga harus ada keunggulannya nih apa namanya antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. Jadi harus tahu kira-kira apa sih yang dibutuhkan oleh konsumen gitu ya. Nah, itulah yang diperlukan namanya riset ya sebelum dia membuat produk harus membuat riset pasar sehingga dapat disesuaikan. Ya, contohnya misalnya apa namanya Burger King ya teman-teman ya. Burger King dulu ya Burger King itu ada di Indonesia itu dulu tidak ada nasi dan ayam goreng ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman mungkin ada yang sebagian yang tahu ya dulu itu Burger King itu produk yang mahal ya. Selain itu juga kurang laku ya karena tidak ada makanan nasi ya masuk Indonesia, tidak jual nasi dan dia harus bersaing dengan KFC gitu ya, dengan McDonald gitu. Kemudian sempat sempat tutup ya teman-teman, sempat hilang dari pasar Indonesia ya sampai kemudian beberapa tahun yang lalu Burger King dibawa oleh PT Mitra Adi Perkasa kembali ke pasar fast food ya teman-teman ya, ke pasar fast food bersaing dengan adanya menu nasi gitu ya. Menu nasi, menu ayam goreng yang memang disukai oleh apa namanya? Sebagian besar masyarakat konsumen Indonesia gitu ya. Juga sama aja misalnya di luar negeri ya, mungkin kalau teman-teman makan di luar negeri, KFC itu ya mungkin tidak ada nasi, ya kan? Di luar negeri tidak ada nasi, adanya kentang ya. Kenapa mereka di Indonesia itu adanya nasi gitu ya? Karena mereka menyesuaikan ya keinginan pasar di Indonesia seperti apa ya, supaya dapat bersaing gitu ya. Supaya apa namanya? Mereka dapat menyesuaikan dengan iklim Indonesia sehingga mereka bisa masuk ke dan diterima oleh masyarakat Indonesia. Nah, itu ya salah satu caranya untuk memenuhi kebutuhan dari pasar ya. Sama aja seperti misalnya kebutuhan mobil murah tempo hari ya, kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap mobil murah yaitu nah sekarang ini ada apa namanya produk mobil Agya gitu ya, Ayla gitu ya, Kalia, Sigra gitu ya dengan harga yang lebih terjangkau gitu ya dibanding. Nah dulu Avanza termasuk mobil murah teman-temannya dulu ya. Kalau nggak salah tuh tahun 2004 itu harganya waktu pertama kali baru muncul mungkin kalau nggak salah sekitar 70 jutaan tuh dulu dulu gitu ya. Nah, tapi seiring dengan perkembangan zaman ya inflasi dan sebagainya, Toyota Avanza bukan lagi mobil murah gitu ya, tapi mobil yang cukup mahal apalagi sekarang Avanza udah di atas 200 harganya gitu ya. Nah, jadi kebutuhan masyarakat Indonesia apa? Supaya Toyota ini tetap bisa bersaing, tetap bisa istilahnya tetap bisa makan gitulah gitu ya. Nah, adanya riset ternyata butuh mobil murah. Ya, makanya terus ada yang namanya Toyota Agya gitu ya. Toyota Calya gitu ya. Juga diiringi Daihatsu juga begitu ya. Nah, Xenia juga hampir sama harganya dengan Avanza. Nah, sekarang lebih murah. Ada dia ciptakan kalau Xenia itu lebih macam-macam. Teman-teman kalau Xenia itu ada tipenya itu mungkin ada 8 tipe apa 7 tipe gitu ya. Ada yang murah sampai yang paling mahal. Nah, itu untuk apa ya? Untuk menyesuaikan kebutuhan dan keinginan pasar gitu ya. Nah, ini ya produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan. Jadi semuanya yang bisa ditawarkan dan tentu saja harus sesuai dengan segmen pasarnya ya, teman-teman ya. Sesuai dengan segmen pasar. Jadi tidak sembarangan keluarin produk tapi tidak sesuai dengan segmen pasar ya. Misalnya Tony Romas ya, produk Tony Romas mereknya produk stick ya, mereknya Tony Romas ya. Tony Romas itu restoran yang menjual stick dengan harga yang mahal ya. Ada yang pernah makan nggak di Tony Romas sticknya? Itu
di Tony Romas ya teman-teman itu hampir 500.000 harga sticknya ya, harga sticknya hampir 500.000. Nah itu kenapa? Karena memang dia segmennya adalah segmen menengah ke atas ya, segmen menengah ke atas ya. Beda dengan stick yang ada di Furimall ya, Vista Stick. Nah kalau Vista Stick itu sticknya harganya di bawah 100.000 ya, ada bahkan 50.000 gitu ya, yang cocok dengan segmen pasarnya memang segmen pasar mahasiswa ya, karyawan ya, menengah ke bawah. Itu segmen pasarnya untuk Vista Stick. Tapi kalau yang Tony Romas ya mungkin dia pangsa pasarnya untuk yang segmen kelas atas ya, misalnya pengusaha atau orang yang mau traktir klien gitu ya, yang tidak mempermasalahkan mengenai harga gitu ya. Karena harga ini memang juga sensitif ya, harga yang melekat di produk ini juga sensitif ya. Jadi belum tentu orang meskipun harganya murah tapi orang langsung beli ya, belum tentu. Misalnya produk apa namanya, misalnya produk otomotifnya merek BMW ya, BMW. Nah, dia kalau misalnya BMW itu kan harganya mahal ya teman-teman ya. Dia mungkin bisa hampir ada yang 1 miliar ya 800 juta harganya. Tapi kalau suatu waktu nanti BMW misalnya menciptakan mobil dengan harga 100 juta misalnya gitu ya. 100 juta sudah dapat BMW bersaing dengan Agia misalnya begitu. Nah, kira-kira konsumen BMW akan beli apa tidak kira-kira? Tidak ya, apa, Zikri ya, tidak ya. Karena apa? Karena kalau konsumen BMW yang biasa beli BMW harganya miliaran, tahu-tahu ditawarin sama sales BMW, "Pak, ini kita ada produk harganya 100 juta." Dia pasti berpikir, "Ini produk BMW apaan ini? Kok harganya 100 juta, murah amat." Jangan-jangan sebentar mogok lagi gitu ya. Jadi, nah beda lagi dengan konsumen Toyota, begitu ditawarin yang 100 juta, ya memang sesuai dengan apa namanya, pangsa pasarnya gitu ya, maka akan lebih laku gitu ya. Jadi kalau harga memang sensitif, belum tentu semakin murahnya harga semakin laku, belum tentu ya. Juga kualitas, belum tentu semakin mahalnya harga kualitas semakin baik, juga belum tentu ya. Kembali lagi tadi kepada kebutuhan dan keinginan masing-masing konsumennya gitu ya terhadap suatu produk ya. Betul ya teman-teman ya. Ada juga yang beranggapan bahwa asal harganya murah itu udah cukup cukup memenuhi keinginannya dia gitu ya. Misalnya mau produk ayam goreng ya, ya nggak harus KFC ya, pokoknya produk mau yang merek apapun ya meskipun ayam goreng ala-ala gitu ya, dia tetap mau beli ya karena kan mirip gitu ya. Yang penting itu ada juga yang beranggapan bahwa apa namanya nilainya itu adalah harga yang lebih murah. Tapi ada juga yang beranggapan bahwa eh, maunya beli yang mahal-mahal gitu ya. Meskipun apa namanya harganya ada yang lebih murah dia nggak mau gitu ya. Apalagi sekarang kalau teman-teman biasa kan belanja di marketplace gitu ya, di apa namanya Shopee, Tokopedia gitu ya, banyak sekali barang-barang produk dengan iklan yang mirip ya teman-teman ya, mirip sekali, gambarnya mirip, tapi harganya beda gitu ya. Ini mana yang harus kita pilih? Kadang kita bingung ya kan mana yang asli, jangan-jangan yang satu palsu, jangan-jangan satu penipuan atau apa gitu ya. Nah, itu juga teman-teman nah harus perhatikan juga ya kalau kita belanja di marketplace gitu ya. Belum tentu yang harganya lebih mahal itu justru yang lebih bagus. Kadang-kadang yang lebih mahal karena dia reseller gitu ya, bisa juga gitu ya. Makanya dia lebih mahal harganya dibanding dengan toko yang lain yang harga lebih murah tapi dia adalah pemiliknya sendiri, official store-nya gitu misalnya gitu ya. Nah, jadi dari beberapa pendapat para ahli di atas tadi ya, secara singkat produk dapat diartikan sebagai setiap hal yang mampu memenuhi dan juga memuaskan kebutuhan ataupun keinginan manusia. Nah, tadi ya, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Nah, kenapa? Karena tadi menurut William Stanton tadi, selain barang dan jasa juga ada beberapa yang mengikat di dalamnya ya. Ya, antara lain tadi adalah juga service misalnya tadi ya. Itu adalah salah satu yang tidak berwujud ya. Kadang-kadang kita sudah membuat restoran, kita bikin usaha gitu ya. Kita buka restoran ya. Wah, udah bagus semua tuh ya apa namanya makanannya sudah dijamin enak ya, kokinya kita datangkan dari luar negeri gitu ya, lulusan dari apa namanya universitas kuliner terbaik lah di luar negeri ya, bro. Dia biasa masak, udah enak deh pokoknya ya. Nah tapi ternyata konsumen tidak puas meskipun rasanya enak ya, tapi karena di situ ada
variabel pelayanan misalnya ya, kualitas pelayanan yang kurang diperhatikan, ya misalnya dari waiternya, misalnya gitu ya. Restorannya sudah mewah, tapi waiternya ternyata acuh tidak acuh, gitu ya, cuek misalnya gitu ya. Apalagi kita misalnya mahasiswa datang ke situ, mereka kadang-kadang suka meremehkan misalnya gitu ya. Makan di restoran mahal misalnya mereka meremehkan gitu ya. Nah, itu yang kadang membuat penilaian dari konsumen meskipun semuanya sudah bagus ya, yang berwujudnya sudah bagus, tangible-nya bagus, tapi yang tidak berwujud ini kadang-kadang yang bikin minus ya. Nah, yang bikin minus ya tidak hanya waiter, misalnya juga ya banyak. Misalnya ternyata menurut dia parkirnya susah, misalnya gitu ya. Nah, itu juga berpengaruh gitu kan, parkirnya susah, misalnya kemudian misalnya juga menurut dia musiknya terlalu keras gitu ya. Mungkin juga misalnya musik yang diputar itu lagu-lagu ada live music, misalnya kita sebagai sebagai konsumen sebagai pemilik restoran kita sudah kasih live music misalnya gitu ya. Live musicnya lagu-lagunya supaya berkelas gitu kan, kita kasih lagu-lagu jazz gitu ya misalnya gitu ya. Tapi ternyata ada juga konsumen yang tidak suka sama lagu-lagu jazz, gitu. Live musicnya kok lagu jazz semua nih gitu. Nah, oleh sebab itu kita sebagai pemilik restoran, sebagai produsen ya, kita harus tahu apa keinginan dari konsumennya. Oh, ternyata konsumen dia bisa pakai apa namanya? Kalau teman-teman makan di restoran atau di mana kan suka ada lembar itu ya, lembar apa namanya? Penilaian gitu ya. Bagaimana menurut saudara produk kita, pelayanan kita segala macam. Nah, itu saran-sarannya bagaimana? Nah, itu harus diperhatikan oleh yang namanya produsen ya. Oh, ternyata si konsumennya saya ini ternyata nggak semua suka jazz, ada juga yang suka lagu pop, ada juga yang suka dangdut, misalnya ada juga yang suka lagu rock. Nah, supaya live musiknya itu bisa memikat semua, dia akan bikin hari Senin khusus live music jazz gitu ya, misalnya hari Selasa khusus live music pop, hari Rabu khusus apa lagu-lagu lama gitu ya, lagu-lagu 90-an, lagu-lagu 60-an, nah kayak gitu ya. Jadi sehingga dapat memenuhi semua keinginan daripada konsumennya gitu ya. Jadi diusahakan memuaskan kebutuhan ataupun keinginan manusia karena manusia ini memiliki kebutuhan dan keinginan yang beda-beda ya, unik ya, memiliki mungkin kalau menurut si A ya, menurut siapa nih, Dito misalnya ya, menurut Dito mungkin di situ enak gitu restorannya, gitu, makanannya mungkin enak gitu ya, suasananya mungkin enak gitu ya, karena mungkin dia suka misalnya yang suasananya agak remang-remang misalnya gitu ya, jadi lampunya agak-agak romantis gitu ya, mungkin suka gitu ya. Tapi mungkin saat buat Patricia nggak suka, dia sukanya Patricia nggak mau yang agak remang-remang, dia maunya restorannya terang gitu ya, yang terang benderang gitu ya supaya makannya juga apa namanya kelihatan gitu. Nah itulah jadi macam-macam ya. Itulah yang harus disadari oleh apa produsen untuk bagaimana mereka memenuhi kebutuhan dari konsumennya gitu ya, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan gitu. Nah, nah ini ya, jadi klasifikasi produk ada dua ya. Jadi tadi ada klasifikasi produk ada dua ya tadi ya, ada barang ya ada jasa ya. Barang ya semua yang dapat berwujud fisik gitu ya, ya handphone gitu kan, laptop gitu ya, makanan ya, sehingga bisa dilihat, diraba atau disentuh, dirasa, dipegang, disimpan, dipindahkan ya, dan perlakuan yang bersifat fisik lainnya. Nah, sedangkan kalau jasa ya aktivitas manfaat atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual yang dia tidak berwujud gitu ya. Ya, misalnya reparasi bengkel ya, tapi tetap mengikat. Nah, kalau bengkel reparasi ini bengkel gitu ya, ini juga mengikat ya antara produk, antara barang dengan jasanya gitu ya. Kadang-kadang jasa ini karena tidak bisa berdiri sendiri juga ya, tapi meskipun ada juga yang bisa berdiri sendiri. Ya, misalnya tukang cukur rambut barbershop. Nah, barbershop sekarang tidak hanya kita apalagi pandemi gini ya, tidak hanya kita bisa cukur di barbershop ya, tapi dia bisa dipanggil ke rumah gitu ya. Sehingga yang penting kita orangnya nih, ya yang penting kita orangnya udah cocok nih sama tukang cukurnya nih. Jadi dia kalau nyukur kita itu nggak harus di barbershop-nya atau nggak harus di salonnya gitu ya. Nah itu apa namanya yang penting orangnya sama yang motong rambut kita. Nah gitu ya. Nah itu kalau untuk barbershop. Tapi kalau untuk bengkel reparasi ini juga selain dari dia jual barang ya kan, dia jual oli gitu misalnya untuk apa servis mobil, jual oli gitu kan, dia jual spare part, nah dia juga jual jasa, jasa pelayanan ya kan. Pada saat kita datang ditanya kira-kira keluhannya apa gitu kan.
kemudian bagaimana setelah diservis ada keluhan nggak seperti itu. Nah itu juga kadang-kadang membuat konsumen itu senang gitu ya karena diperhatikan apa kebutuhannya gitu ya. Dan juga hotel gitu ya dan lain sebagainya itu adalah kita tidak bisa seperti hotel ini kita membeli jasa ya. Kita membeli pada saat kita sedang nginap membeli kenyamanan kita tidur di kamar hotel itu, membeli dekorasinya gitu ya. Membeli pada saat kita berenang di hotel itu ya, tapi pada saat kita pulang ya kita tidak bawa apa-apa gitu ya. Nah, itu jadi produk itu ada dua ya, teman-teman. Jadi kalau bicara produk itu ya tidak hanya barang ya. Jadi kita harus paham bahwa produk itu tidak hanya barang tapi juga jasa ya. Ya seperti misalnya Gojek gitu ya. Ya dia jual produk. Jualnya produknya apa ya? Jual produknya jasa ya kan. Dia nganterin kita dari kampus ke rumah misalnya dari rumah kemana. Nah itu kita tidak dapat motor ya enggak gitu kan, tapi kita dapat jasanya dia yang nganterin kita gitu ya. Nah ini jadi produk dapat B2 yaitu barang dan jasa. Nah menurut Kotler mendefinisikan jasa sebagai setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun, gitu ya. Jadi produk ini juga dapat dikaitkan atau tidak dengan produk fisik. Nah, yang tadi saya jelaskan itu ya. Jadi bisa terkait, bisa juga tidak, gitu ya. Nah, kalau misalnya tadi Gojek bisa terkait, bisa juga tidak, ya. Misalnya kita lihat, misalnya kita naik Gokar, misalnya gitu ya, itu tidak hanya kita kadang-kadang yang penting sampai ya, tapi kita juga selama kita di sana kita juga lihat juga kan produk fisiknya gitu ya. Rapi apa enggak mobilnya, Gokarnya ya kan. Kadang-kadang jorok apa enggak, bau rokok apa enggak gitu ya. Nah, sehingga kadang-kadang jasa ini juga bisa terkait juga dengan produk fisik gitu ya. Nah, sampai sini ada kira-kira teman-teman di sini yang ingin bertanya ya. Faisal Abdul Rahman. Nah, ini. Apa ada yang mau tanya mungkin Faisal? Ya, saya mau nanya Pak, Ya, mau silakan. mengenai brand awareness Pak di produk jasa, itu gimana ya cara kita bisa melihat, maksudnya sadar dengan brand awareness itu, karena kan biar gimana pun antara jasa sama barang kan berbeda Pak. Nah, Ya, gimana cara kita di dalam jasa itu ada peningkatan di dalam brand awareness itu sendiri Pak? ya. Memang kalau brand awareness untuk produk jasa ya, ini memang agak sulit gitu ya karena kita konsumen itu memang tidak memiliki barangnya gitu ya. Nah, bagaimana supaya kita tetap konsumen itu tetap memiliki ingatan gitu kan, ingatan terhadap produk kita ya, dia tetap suka sama produk kita ya, yaitu produk jasa kita ya, kita harus meningkatkan berbagai macam cara bisa kita usahakan misalnya dengan promosi yang terus-menerus gitu ya, iklan gitu ya, meningkatkan kualitas pelayanan gitu ya, sehingga misalnya juga perlu juga adanya training kepada para pelaku yang menyampaikan produk jasa tersebut ya, misalnya tadi kepada pelaku mitra Gojek gitu, Grab gitu ya. Saat ini kan seperti misalnya GrabFood gitu ya, ada GoFood gitu ya. Nah, supaya masyarakat itu lebih memilih produk itu bagaimana gitu ya, produk jasa tersebut ya. Terus diingatkan bahwa adanya promosi-promosi ya, misalnya kalau kita beli melalui GoFood nanti dapat diskon gitu ya, tidak mahal gitu ya, terjamin gitu ya kebersihannya gitu seperti itu ya. Dan juga tentu saja promosi juga harus terus-menerus dilakukan supaya masyarakat tidak lupa gitu ya, tetap aware bahwa ada loh jasa ini gitu ya. Nah, juga word of mouth juga penting ya, dalam arti jasa ini adalah sesuatu yang sensitif sehingga diperlukan yang namanya promosi dari mulut ke mulut gitu ya. Misalnya di kompleks saya itu kalau untuk servis-servis ya, misalnya servis AC
itu sudah ada orang khusus ya, langganan yang biasa di kompleks saya gitu ya. Kemudian nanti untuk servis air misalnya gitu, servis pompa air gitu ya, itu udah ada orang yang khusus gitu ya. Nah, itu bagaimana si pelaku industri jasa ini harus benar-benar memuaskan kebutuhan daripada konsumennya, harus memiliki value lebih gitu ya, sehingga pada saat kompleks saya ini butuh apa namanya tukang listrik gitu ya, atau misalnya tukang air ya, ingatnya ya ke si A gitu yang dia biasa dia tidak saya tidak akan panggil yang lain karena saya ingatnya sama dia terus gitu ya, karena dia terus pada saat dia datang waktu itu dia apa namanya menyampaikan pelayanan yang baik menurut saya kayak gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Ya, baik, Apa Pak. namanya? Terima kasih, Pak. Ya, jadi memang berbeda ya antara kalau produk kalau barang ya kita simpen terus gitu ya, ingat terus gitu kan. Kita punya handphone Samsung gitu kan, kita simpen gitu ya. Ya kita akan ingat terus, bahkan mungkin kita kalau mau beli handphone maunya Samsung gitu ya, karena kita punyanya Samsung gitu kan. Nah, beda dengan jasa ini ya. Bagus sekali Faisal dari pertanyaannya. Bagaimana masyarakat itu konsumen itu aware terus gitu ya, bahwa ada loh jasa ini gitu kan. Eh, Jasa dari perusahaan ini ya, misalnya anti rayap. Nah, anti rayap itu juga jasa ya teman-teman ya, jasa anti rayap, jasa cuci mobil misalnya gitu ya. Jadi konsumen tetap ingat terus di pikiran mereka bahwa ada yang menjual jasa ini gitu. Nah, oke, ada lagi mungkin yang mau tanya? Ini terima kasih ya kalau saya lihat ini sini banyak yang dibuka semua ya. Farhanisa jangan lupa di ini ya. Panggilannya apa sih? Farah apa Nisa ya sebetulnya? Farah ya. Saya panggilnya Farah, nggak apa-apa ya. Iya, baik. Kalau begitu kita eh, tia kita lanjut aja ya, teman-teman. Untuk jenis-jenis produk. Jadi jenis produk itu ada dua, ya. Ada produk konsumsi, ada produk industri. Nah, bedanya apa nih? Produk konsumsi dengan produk industri. Mungkin Suci Nirma Lesti ya bisa kasih pendapat untuk apa yang disebut produk konsumsi, apa yang disebut produk industri. Ada yang tahu? Baik ya. Jadi kalau produk konsumsi adalah produk yang memang dijual ya langsung untuk dikonsumsi ya, langsung untuk dijual gitu ya. Jadi produknya langsung untuk bisa dijual kembali gitu langsung ya. Kita misalnya beli apa namanya? Kita jual di online store kita jual makanan ya bisa langsung nasi goreng langsung bisa dikonsumsi gitu ya. Jual apa namanya motor ya bisa langsung dipakai gitu ya. Tapi kalau produk industri adalah produk yang harus diolah dulu gitu ya, harus diolah dulu sebelum dia bisa dikonsumsi gitu ya. Ya misalnya kita jual bawang putih gitu kan, bawang merah gitu kan. Itu kan ada nggak yang di sini cemilannya bawang merah? Digado gitu bawang putih gitu ya. Ya mungkin ada gitu ya, mungkin ada gitu ya untuk kesehatan, tapi jarang gitu ya. Nah, biasanya atau misalnya beras ya, beras dimakan gitu ya. Langsung makan beras ya. Nah, kalau gitu kan beras biasanya harus diolah dulu ya untuk bisa dikonsumsi. Nah, itu ya. Jadi biasanya itu ada dua jenis ya. Jadi produk ada yang harus bisa langsung dikonsumsi, ada yang harus diolah dulu. Ya, diolah dulu yang namanya adalah produk industri. Ya. Oke, baik. Ini mungkin sudah ada kemarin di apa namanya pembahasan di pertemuan pertama kemarin ya di apa namanya modul ya. Nah, jadi komponen utama pembentuk produk itu ada pertama adalah komponen inti ya. Jadi komponen inti adalah manfaat utama dari produk tersebut yang benar-benar dicari pelanggan ya. Atau karena alasan apa pelanggan mencari produk tersebut. Jadi produk itu pertama adalah intinya ya kan. Intinya dia beli produk itu untuk apa sih gitu ya. Misalnya kita beli apa namanya handphone ya kan, handphone ya intinya kita bisa telepon, bisa WA gitu kan.
bisa apa namanya pakai medsos gitu ya, internet. Nah, sekarang gitu ya kalau handphone. Kalau dulu kan yang penting orang beli handphone, yang penting bisa buat nelpon sama SMS gitu ya kan. Nah, kalau sekarang sudah bergeser nih ya, di zaman digital seperti ini apalagi gitu kan, itu tidak hanya bisa telepon sama SMS aja gitu kan, tapi harus yang touch screen gitu kan. Jadi harus bisa medsos juga, bisa WA juga, bisa buka internet juga gitu kan. Nah, sudah jarang sekali yang beli handphone yang biasa-biasa, yang nggak bisa internet, sudah jarang sekali gitu ya. Nah, itu salah satu contoh untuk komponen inti. Jadi manfaat utamanya dia beli produk gitu ya. Yang penting tadi itu ya. Nah, kedua adalah komponen pembungkus ya. Nah, komponen pembungkus ini adalah atribut utama yang dimiliki produk dalam mengkomunikasikan dan membawa manfaat produk tersebut. Antara lain kemasan, desain, merek. Nah, jadi pembungkus ini juga penting juga ya. Kadang-kadang kita beli produk gitu kan, tidak hanya eh, apa namanya intinya aja gitu kan. Kadang-kadang kita belinya juga adalah, wah ini ternyata pas kita lihat loh kok bungkusnya menarik nih gitu ya. Kita mau beli kacang nih, ya mau beli kacang gitu ya. Aduh, ada yang baru masuk, maaf ya. Nah, Baldianus mana? Baldianus? 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 Baru masuk ya, Baldianus. Gitu ya. Apa tadi tadi? Apa namanya? Oh ya, kadang-kadang pernah nggak teman-teman ya mau beli produk, misalnya mau beli kopi gitu lah ya, kopi ya. Kopi kan sekarang macam-macam ya, ada macam-macam mereknya gitu kan. Nah, kita tidak hanya mau beli yang penting rasa kopi gitu ya. Karena sekarang pas kita datang ke supermarket gitu kan, loh ini kok desainnya menarik banget nih bungkusnya gitu kan. Bungkusnya menarik banget nih warna-warnanya asik gitu kan. Warna-warnanya kok apa namanya bikin mata kita tuh seger gitu kan ngelihat ngelihat itunya, ngelihat bungkusnya, kemasannya gitu ya, desainnya gitu ya. Sehingga kadang-kadang kita beli nggak jadi beli produk yang barang yang ini, barang yang kapal api misalnya gitu ya. Kita nggak beli kopi kapal api, tapi kita beli kopi yang lain gitu ya. Karena kita tertarik sama kemasannya gitu ya. Jadi itu selain komponen inti juga penting juga komponen pembungkus ya. Kadang-kadang orang kita bisa bersaing dengan kompetitor kita dengan kita membuat pembungkusnya ini desainnya ini menarik gitu ya, desainnya ini menarik gitu ya. Misalnya kita mau makan juga misalnya gitu ya, kita mau makan di food court kan macam-macam ya, di food court macam-macam kita bingung nih mau, aduh mau yang mana nih gitu kan, apa namanya restoran yang mana nih di food court ya, food court kan nggak cuma satu dua ya, mungkin bisa 10, 15 restoran di situ kan. Nah, kadang-kadang kalau kita lihat mungkin yang unik gitu ya, mungkin ada restoran baru misalnya gitu unik, apa namanya dia punya apa namanya desainnya gitu ya, interiornya gitu ya. Wah menarik banget nih, terus mungkin ada flyernya atau ada mungkin gambar-gambarnya dipasang dipampang gitu, menarik sekali nih gitu. Karena kita pengen nyoba gitu ini apa sih misal bakso ini bakso apa sih gitu ya, kok ada tulisannya bakso misalnya bakso sekarang tuh apa ya, bakso meledak misalnya begitu ya, bakso meledak atau misalnya bakso apa yang ternyata itu adalah bakso yang pedas gitu ya, sehingga kalau kita makan itu nanti akan kayak meledak gitu kitanya gitu ya, karena kepedesan gitu misalnya gitu ya. Nah, kadang-kadang kita tertarik untuk membeli produk itu dari kemasannya ya, dari desainnya. Nah, kalau jasa bagaimana kemasannya? Yang jasa otomatis juga yang menyampaikannya ini ya, yang menyampaikannya ini. Nah, menyampaikannya bagaimana? Apakah menarik apa enggak nih orang yang menyampaikannya gitu kan? Nah, sehingga rapi apa enggak nih orangnya gitu ya, sehingga membuat kita itu tertarik untuk datang ke situ ya untuk mengkonsumsi atau membeli produk tersebut gitu ya. Jadi komponen pembungkusnya ini juga salah satu atribut yang harus diperhatikan oleh produsen ya. Jangan mentang-mentang produk kita sudah laku gitu ya, tapi kita tidak memperhatikan kemasan kita ya, desain kita gitu ya. Nah, itu juga bisa membuat kita kehilangan
konsumen kita gitu ya. Konsumen bisa aja ya kan pindah hanya karena kemasannya lebih baik ya di kompetitor kita gitu ya. Kemasannya lebih baik, mungkin penataannya lebih baik gitu ya. Apa namanya? Penyajiannya lebih baik gitu ya. Nah, sehingga membuat konsumen itu pindah. Nah, selain itu juga ada yang namanya komponen pendukung. Nah, ini ya. Ini kemarin yang jadi pertanyaan kuis saya kemarin ya. Apa namanya? Tapi sebagian besar emang jawabnya sudah bagus ya, teman-teman ya. Tapi ada juga yang jawabannya apa namanya? kurang kurang to the point gitu ya. Saya tanya kan kemarin pertanyaannya adalah bila kita membeli suatu produk gitu kan, kita memperhatikan komponen pendukung gitu kan, komponen pendukung. Jadi lebih ke komponen pendukungnya itu kenapa kita bisa tertarik gitu dengan adanya komponen pendukung ini gitu ya. Tapi ada juga yang jelaskan dari awal tuh ada komponen inti gini gini gini. Terus yang apa namanya? eh, Pembungkusnya, oh menarik Pak, desainnya begini-begini segala macam gitu ya. Terus malah komponen pendukungnya malah kurang dijelaskan. Nah, gitu ya. Ada juga yang seperti itu ya. Jadi ini adalah manfaat tambahan yang diperoleh pelanggan dari produk tersebut ya. Jadi tidak hanya mendapatkan manfaatnya ya, dan juga tidak hanya mendapatkan desainnya, pembungkusnya tadi misalnya yang bagus ya, tapi juga bisa mendapatkan servis pelayanan, mendapatkan garansi ya, dan juga mungkin mendapatkan apa namanya? Gratis pemasangan misalnya begitu. Gitu ya. Nah, ini biasanya komponen pendukung ini adalah value lebih yang bisa didapatkan oleh pelanggan tanpa pelanggan harus mengeluarkan biaya lebih gitu ya. Nah, misalnya dapat garansi. Garansi kadang orang maunya garansi pertama ada garansi toko, betul ya teman-teman ya. Kedua ada garansi apa namanya? Distributor misalnya gitu ya kan. Kita kadang-kadang merasa lebih aman kalau kita beli Xiaomi pertama kali, misalnya kita beli Xiaomi handphone ya atau Samsung, beli handphone pertama kali ada garansi tokonya, gitu kan. Habis ada garansi tokonya, juga ada garansi distributornya, gitu ya. Nah itu beda-beda yang harus apa namanya? Karena konsumen itu kepengen tidak hanya garansi dari distributornya aja, tapi juga garansi tokonya. Karena kan kita belinya di toko, gitu ya. Tapi ada juga yang langsung toko tersebut nanti kalau ini ada keluhan gimana ya Mbak, gitu kan. Oh iya Pak, nanti kalau ada keluhan Bapak langsung aja datang ke service center di Mangga 2. Aduh, kan padahal kita beli beli handphone itu dekat rumah kita gitu ya. Tapi kalau misalnya ada masalah, kita mesti ke Mangga 2. Nah, kan kita males gitu kan. Nah, coba deh kita toko sebelah, misalnya kita di ITC misalnya gitu ya. ITC kan handphone satu daerah satu lantai gitu ya, semua sama gitu jual handphone semua. Ternyata suatu toko sebelah, oh iya Pak, kalau misalnya nanti Bapak ada keluhan di handphonenya, kita ada garansi toko 1 bulan. Jadi kalau 1 bulan ada masalah ya, yang Bapak kira-kira rusak handphonenya, bisa di toko kami yang ini, toko kami yang apa, yang akan perbaiki, yang akan handle gitu ya. Apakah kami yang akan bawa ke distributor gitu kan, ataukah nanti bagaimana, itu Bapak bisa langsung ke kami. Jadi Bapak setelah 1 bulan baru nanti langsung ke service centernya kayak gitu. Nah itu juga adalah komponen pendukung yang diperlukan gitu ya. Misalnya lagi pemasangan gitu ya, kita beli AC gitu ya. Kadang-kadang kita beli AC harganya kok murah nih dibanding toko sebelah gitu kita beli. Ternyata di luar biaya pemasangan gitu ya. Kalau plus biaya pemasangan jadinya mahal banget, bahkan lebih mahal dari toko sebelah. Nah, kayak gitu ya. Jadi harus perhatikan juga komponen pendukungnya ya. Nah, itu maksudnya dari pertanyaan kuis yang kemarin ya. Jadi pada saat kita beli produk, apakah komponen pendukung ini membuat kita tertarik apa enggak gitu ya. Tapi ada juga yang jawab kalau menurut saya misalnya gitu ya, saya tidak memperhatikan komponen pendukung, Pak. Ada juga yang begitu jawab gitu ya. Karena dia jelaskan bahwa yang penting buat saya bukan komponen pendukungnya, tapi yang penting buat saya adalah manfaatnya yang saya terima gitu ya. Nah, ada juga nggak apa-apa juga gitu asal teman-teman bisa jelaskan kenapa kok menurut teman-teman komponen pendukung ini nggak penting gitu. Ada juga kayak gitu ya. Itu juga nggak masalah juga gitu ya. Jadi
Nah, itulah ya. Jadi ada 3 tadi komponen pembentuk produk, ada ya. Intinya ya pastinya itu adalah manfaat utamanya kita beli produk itu. Komponen kedua adalah pembungkusnya, ya kan. Kemudian ketiga adalah pendukungnya dari produk tersebut, gitu ya. Oke, jika komponen produk tersebut harus dipertimbangkan dalam mengembangkan produk, karena produk tampak berbeda dengan pesaing, bukan hanya dikarenakan secara fisik juga beda, tapi juga komponen pembungkus dan komponen pendukung pelayanan yang terdapat pada produk tersebut. Jadi, kadang-kadang produk bisa sama gitu ya, sama-sama jual aqua gitu ya. Tapi ada hal-hal yang membedakan kita dengan toko sebelah ya, misalnya di sini Ari Yuliana nih, ya, Ari Yuliana misalnya, Ari Yuliana punya toko kelontong misalnya gitu ya, jual aqua, beras segala macam gitu ya. Nah, sementara sebelahnya itu ada tokonya Nur Fadilah gitu kan, tokonya Nur Fadilah itu juga sama-sama jual toko kelontong juga gitu ya. Aqua juga beras sama, mereknya sama ya, mereknya sama, Aqua juga mereknya, berasnya juga mungkin sama, mereknya semua sama lah gitu ya. Nah, gimana caranya supaya tokonya si apa namanya, Nur Fadilah misalnya bisa lebih laku gitu kan, supaya bisa lebih bersaing dibanding toko sebelah. Nah, bagaimana? Nah, itu harus pintar-pintar dari produsennya, dari si produsen untuk bisa memenangkan hati konsumen ya. Gimana supaya tokonya si Nur ini lebih laku daripada tokonya Ari tadi gitu ya. Nah, caranya misalnya Nur bisa diantar misalnya gitu ya. Aquanya bisa diantar nih. Ya, dia ada komponen pendukungnya nih. Bisa diantar ke rumah eh, pembelinya free of charge ya kan, tanpa biaya. Sedangkan tokonya Ari Yuliana harus kalau mau ngantar ada biaya lagi nih. Nah, gitu ya. Misalnya delivery restoran, misalnya restoran ada juga yang kalau free of delivery-nya, free charge-nya, ada juga yang harus pakai apa namanya, ongkos kirim kayak gitu. Nah, itu yang membedakan toko satu dengan toko lain meskipun sama-sama produknya sama. Ya, jadi komponen pembungkus dan komponen pendukungnya ini juga harus diperhatikan ya, karena tidak hanya sekarang ini apalagi zaman saat ini ya, konsumen sangat kritis sekali gitu kan. Ada yang value lebih sedikit aja di tempat lain, dia akan ngambil yang lain dibanding dengan yang sudah pernah dia konsumsi gitu ya. Jadi bagaimana supaya si produsen ini membuat konsumen menjadi pelanggan, teman-teman ya. Jadi beda ya antara konsumen dengan pelanggan ya. Jadi kalau pelanggan itu adalah konsumen yang sudah loyal ya, loyal terhadap toko kita misalnya gitu ya. Nah, dia nggak mau belanja di toko lain, maunya belanja di toko kita. Misalnya dia nggak mau belanja di Alfamidi gitu ya, dia maunya belanjanya di Indomaret maunya gitu ya. Karena itu sudah dia adalah pelanggan Indomaret. Nah, gitu ya. Beda dengan konsumen. Kalau konsumen ya hari ini dia belanja di Indomaret, besok dia belanja di Alfa, ya kan, besok lagi dia belanja di Carrefour gitu kan. Ya itu dia adalah konsumen, ya kan. Tapi kalau pelanggan ya dia khusus, maunya kalau belanja maunya ya di Carrefour aja gitu misalnya gitu ya. Kalau belanja ya maunya di Indomaret aja ya, nggak mau di toko lain kayak gitu. Nah, gitu ya. Nah, itu bedanya antara konsumen dengan pelanggan gitu ya. Nah, tadi kita berbicara mengenai produk, sekarang nah kita bicara mengenai merek. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini merek semua nih, teman-teman ya. Di sini ada mereknya. Ada Indomie ya kan, ada Wardah, ada Maspion, Polytron, Indofood. Nah, ini Aqua ya. Nah, ini ada beberapa di sini yang top of mind-nya ya, yang top of mind ada di benak konsumen ya. Misalnya ya kalau mie instan top of mind-nya pasti adalah Indomie ya kan. Jarang yang top of mind-nya mie sedap misalnya begitu ya, atau Lemonilo yang baru itu ya. Meskipun Lemonilo itu katanya apa namanya? Kalau Sehat. makan itu sehat. Nah, ya, sehat tidak bikin sakit perut ya, tapi tetap aja kalau mie instan top of mind-nya pasti adalah Indomie kayak gitu ya. Nah, ini bukan mie sedap ini tapi Indomie. Nah, ini ada beberapa coklat ya, Silver Queen biasanya ya, kalau orang ingat ya, coklat ya Silver Queen ya. Air mineral ya Aqua gitu ya. Nah, ini adalah merek ya teman-teman. Kalau tadi adalah produk ya, produk mie instan merek Indomie gitu kan. Produk air mineral merek Aqua ya, produk elektronik merek Polytron gitu kan.
Nah, kayak gitu ya. Ini adalah mereknya. Nah, ini ya. Sehingga merek adalah suatu tanda pengenal ya dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis ya. Dan yang sejenis ya teman-teman ya. Jadi beda ya kalau misalnya antara produk otomotif ya beda dengan produk elektronik gitu ya. Itu bukan sejenis gitu ya. Untuk membedakannya ada yang namanya merek ini ya. Nah, sekaligus sebagai jaminan mutu ya, sebagai jaminan mutu bila dibandingkan dengan produk, barang atau jasa sejenis yang dibuat pihak lain ya. Seperti tadi bahwa merek mengandung janji perusahaan untuk secara konsisten memberikan ciri manfaat dan jasa tertentu kepada pembeli. Jadi memang sebagai jaminan mutu dari apa namanya produsennya ya. Misalnya kita yakin nih kalau beli merek Aqua ya kita yakin gitu kan jaminan mutu pasti sehat lah airnya gitu ya kan. Tapi kalau misalnya kita dikasih air mineral yang mereknya kita menurut kita mereknya tidak terkenal, kita pasti ragu-ragu untuk minum ya kan. Aduh, ini sakit perut nggak nih gue ya kalau minum air mineral ini, air ini gitu kok mereknya begini gitu kan. Nah, mereknya kok nggak terkenal gitu kadang-kadang gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, itulah ya. Jadi merek adalah sebagai suatu tanda pengenal dan juga sebagai jaminan mutu ya dibandingkan produk atau barang atau jasa sejenis yang ada di kompetitor itu. Karena memang saat ini ya produknya sama banyak yang sama ya, sama semua ya kan. Orang berlomba-lomba membuat produk bahkan sekarang ini apa namanya? Produknya sama bahkan ada juga mereknya sama tapi palsu. Ya kan teman-teman ya. Nah, zaman sekarang banyak sekali beredar merek-merek yang palsu gitu kan. Ya memang sih hidup kita boleh penuh kepalsuan teman-teman ya. Pasti ya hidup kita penuh kepalsuan banyak gitu ya. Tapi kalau kita beli barang, kalau bisa beli yang asli gitu ya, jangan yang palsu juga gitu kan. Karena kalau kita beli yang palsu juga kita merugikan diri sendiri ya kan juga merugikan pihak lain karena di situ ada hak orang lain ya betul teman-teman ya. Ada hak orang lain terhadap merek itu gitu kan. Misalnya kita beli tas palsu gitu ya, beli tas palsu ya yang jual palsu dapat keuntungan ya dengan dia menjual mereknya itu gitu kan, tapi yang aslinya rugi kan, yang aslinya dia nggak dapat uang gitu karena apa namanya mereknya dia dijual belikan tapi dia tidak dapat apa-apa gitu ya. Nah tapi teman-teman kalau beli apa barang palsu juga hati-hati ya karena meskipun mirip tapi kalau orang-orang yang fanatik terhadap merek tertentu itu tahu loh mana yang asli mana yang palsu ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman eh, yang perempuan misalnya kan tas ya, tas banyak juga yang palsu-palsu gitu ya, banyak yang tas palsu gitu ya. Nah, kalau istri saya itu tahu tuh teman-teman, mana tas yang asli, mana tas yang palsu. Nah, jadi waktu itu pernah kita ke restoran makan gitu, dia bilang itu lihat nggak Pak Ibu itu, kenapa? Itu tasnya palsu loh. Kok tahu? Padahal saya nggak tahu ya kan. Saya kalau saya laki-laki ya mana mana saya tahu gitu kan, apa namanya tas-tas gitu ya. Iya soalnya itu garisnya itu begini, harusnya itu garisnya nggak begini tapi garisnya begini. Kecil aja dia perhatiin gitu ya, karena kalau perempuan mungkin kalau tas gitu ya udah apa namanya biasa gitu ya. Jadi tahu mana yang asli mana yang palsu. Jadi kita sedangkan ibu itu dengan pedenya pakai tas itu kan, jalan begitu mungkin busungkan dada gitu kan, padahal tasnya palsu. Dan orang mungkin nggak hanya istri saya, tapi mungkin juga orang-orang yang lain yang tahu itu tasnya palsu gitu ya teman-teman ya. Makanya hati-hati ya. Nah, sekarang kalau kita beli merek jangan hanya beli apa yang jangan beli yang palsu lah ya, beli yang asli aja ya. Meskipun lebih murah, tapi yang penting ori gitu ya, yang original aja gitu ya. Nah, menurut Kotler dan Armstrong ya, merek adalah nama, istilah, tanda, simbol atau desain atau kombinasi dari semuanya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa dari satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan produk atau jasa dari para pesaing. Nah, ini ya. Jadi ya merek itu adalah ya nama yang diberikan kepada produk tersebut, ya tanda, simbol ya, simbol beda ya. Tadi kalau misalnya KFC ya simbolnya beda ya, KFC dengan McDonald ya simbolnya beda ya. Jadi untuk membedakan gitu ya. Dan juga kombinasi dari semuanya ya yang membuat beda antara produk yang satu dengan produk yang lain gitu ya. Membedakan dengan produk kita dengan produk kompetitor kita, pesaing kita gitu ya. Sedangkan menurut David Aker, merek adalah nama atau simbol yang bersifat membedakan ya untuk mengidentifikasikan
barang atau jasa dari seorang penjual atau kelompok penjual lainnya. Ya. Jadi hampir sama tadi dengan pendapat dari Kotler ini, gitu ya, hampir sama. Ya. Nah, ini juga menurut Bukhari Alma juga sama ya, merek adalah suatu tanda atau simbol yang memberikan identitas suatu barang atau jasa tertentu yang dapat berupa kata-kata, gambar atau kombinasi keduanya ya. Jadi ada juga kan yang memang dia gambar aja ya, udah tahu dia kita kalau gambarnya seperti itu adalah merek ini gitu ya. Ada juga yang dia kata-kata gitu ya. Nah, jadi itulah yang membedakan atau juga kombinasi semuanya gitu ya. Misalnya kita ngelihat lambang M gitu ya, udah tahu kalau itu adalah McDonald kayak gitu ya. Tanpa oh ini ada yang baru masuk. Oke, gitu ya. Untuk membedakan antara suatu produk satu dengan produk yang lain, juga harus dinamakan adanya merek ini ya sebagai identitas. Simbol yang tadi juga seperti yang tadi sudah kita bahas di depan, itu juga mengikat terhadap citra dari perusahaannya, gitu ya. Merek merupakan salah satu, makanya ada yang namanya citra merek ya atau brand image. Nah, itu ya. Jadi itu adalah mengikat terhadap reputasi dari perusahaannya. Ya, jadi Toyota ya karena dia sudah membawa nama Toyota, berarti dia harus menghasilkan suatu produk yang baik, suatu produk yang bagus gitu. Kadang-kadang orang kalau ngelihat produknya mereknya yang nggak jelas ya kita kadang-kadang pikir ini pasti jelek nih, ya kan? Mereknya aja nggak jelas. Nah, kayak gitu ya. Karena apa? Karena merek mengikat terhadap produk dan mengikat juga terhadap identitas daripada produsennya, gitu ya. Daripada produsennya. Bagaimana caranya? Merek-merek baru, produsen-produsen baru itu dapat meningkatkan brand image-nya ya, sehingga membuat masyarakat itu percaya terhadap produk yang dia jual, ya, merek yang dia tawarkan ke kita. Nah, gitu ya. Misalnya produk mobil Cina, Wuling ya. Wuling itu orang dulu kalau beli mobil Cina ya, dulu kan pernah ada Chery kalau nggak salah, mobil Chery ya, mobil Cina dulu ya, itu nggak laku ya teman-teman ya. Motor Cina juga dulu banyak teman-teman ya, itu nggak laku. Nah sekarang Wuling kenapa laku gitu ya? Nah kenapa Wuling sekarang lebih laku? Karena Wuling berhasil meningkatkan citra mereknya, brand image-nya di mata masyarakat Indonesia ya. Bahwa kalau beli merek Cina itu harganya lebih murah, tapi kualitasnya juga bagus. Nah, caranya gimana ya? Bisa dengan macam-macam ya, dengan misalnya dengan bauran pemasaran ya, marketing mix itu ya. Teman-teman mungkin masih ingat nggak marketing mix ya? Ada produk, ada price, ada place, ada promotion gitu ya. Nah, produk misalnya Wuling, ya dia harus bagaimana kita kalau lihat produk Wuling itu bagus-bagus teman-teman ya. Ada Wuling Almas ya, teman-teman pernah lihat nggak? Wuling Almas ya. Itu mobil harga 300 juta ya, 300 juta ya. Mahal ya teman-teman ya, untuk mobil Cina harga 300 juta ya. Tapi itu seharga Innova juga. Innova juga 300 juta ya. Lebih mahal daripada Toyota Avanza, lebih mahal daripada Toyota Rush ya. Tapi Wuling berani harga 300 juta ya. Kenapa gitu ya? Ternyata produknya ini bagus ya, teman-teman. Saya pernah lihat pamerannya, produk Almas ini memang bagus ya. Itu dia ada sunroof-nya atasnya gitu ya, ada sunroof-nya terus gitu kita seakan bisa komunikasi sama mobil itu ya. Jadi ada audionya yang dia bisa merespon omongan kita teman-teman gitu ya. Jadi canggih deh pokoknya gitu ya. Nah, itu jadi membuat mungkin salah satunya produknya salah satunya bisa membuat value-nya dari merek tersebut naik ya. Juga antara lain juga keamanannya nih. Wuling itu bikin pabrik di Indonesia ya, di Bekasi itu ada pabriknya gitu ya, sehingga konsumen tidak akan merasa khawatir kalau misalnya spare part-nya nanti langka gitu ya kan. Karena kita kalau beli mobil atau motor takutnya kan spare part-nya langka kan, kalau ada yang rusak ya nggak ada serepnya nih, di pasaran nggak ada. Nah, Wuling berusaha meningkatkan citra mereknya, yaitu antara lain dengan membuat pabrik sendiri. Ya, kalau nggak salah di Bekasi atau di Karawang gitu ya, pabrik Wuling ya. Sehingga dijamin bahwa tidak akan ada kelangkaan spare part gitu. Dan harganya juga lebih murah karena diproduksi di sini juga produksinya gitu ya, spare part-nya itu. Nah, kayak gitu ya. Nah, sehingga memang merek ini mengikat ke produk dan produk juga mengikat juga ke produsen gitu ya untuk meningkatkan citra mereknya. Sehingga merek adalah suatu tanda untuk membedakan barang atau jasa yang sejenis ya yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan orang lain ya. Jadi memiliki daya pembeda
dan juga sebagai jaminan atas mutu. Nah ini ya, dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Jadi memang merek adalah jaminan mutu ya, benar-benar teman-teman ya. Kita beli barang apalagi yang mahal, ya kan, produk yang mahal, barang yang mahal, pasti kita kepengen mereknya juga terkenal, ya kan? Ya mereknya juga bukan abal-abal ya, sehingga kita merasa tidak rugi gitu kan, kita merasa aman, kita beli, kita merasa nyaman untuk mengeluarkan uang lebih gitu ya demi merek yang kita anggap memiliki mutu yang lebih baik gitu ya. Meskipun kadang-kadang juga merek yang tidak terkenal belum tentu juga mutunya tidak bagus juga teman-teman ya. Tapi mungkin apa namanya, mutunya mungkin sama gitu ya, karena banyak juga merek-merek lokal gitu ya, yang produk-produk lokal yang mereknya kurang terkenal ya, tapi tidak kalah kualitasnya itu juga banyak teman-teman ya. Nanti mungkin teman-teman juga bisa gali juga ya yang kira-kira kurang terkenal tapi juga enak gitu kan, enak gitu ya. Misalnya contoh misalnya Starbucks ya, Starbucks kan memang sudah terkenal gitu kan, dan memang enak gitu ya. Nah, tapi nggak kalah enak kopi Kenanga misalnya gitu ya. Kopi Kenanga kalau menurut saya juga enak ya, harganya juga dia merek lokal, harganya apa namanya terjangkau gitu kan. Tapi nggak kalah dengan Starbucks kalau menurut saya gitu ya. Tapi ya memang beda-beda ya, masing-masing konsumen itu unik ya, memiliki keunikan masing-masing terhadap pandangan persepsi terhadap suatu produk gitu ya. Nah, baik. Nah, jadi berbeda dengan produk sebagai sesuatu yang dibuat di pabrik, merek dipercaya menjadi motif pendorong konsumen dalam memilih satu produk, gitu ya. Karena merek bukan hanya apa yang tercetak dalam produk atau kemasannya, tapi merek termasuk apa yang ada di benak konsumen dan bagaimana konsumen mengartikannya, betul ya. Jadi kita hanya apa namanya merek itu lebih dalam lagi gitu istilahnya, lebih dalam gitu ya. Karena tidak hanya dikasih merek di kemasannya aja gitu kan, tapi juga bagaimana arti tadi itu ya, citranya bagaimana ya di mata masyarakat, kualitasnya bagaimana terhadap merek tersebut ya. Jadi merek itu tidak hanya dicetak di pabrik ya dengan merek ya tadi ya, mereknya misalnya apa namanya apa sih kalau tas Channel gitu misalnya, tas apa gitu ya, tidak hanya dicetak di pabrik tapi juga lebih ke apa namanya kepercayaan kita terhadap merek tersebut gitu ya. Apakah merek tersebut sesuai nggak nih dengan harga yang kita keluarkan gitu ya. Bagaimana citra mereknya di mata kita sendiri, kualitasnya gitu ya. Nah, sehingga lebih dalam nih artinya kalau merek ya, tidak hanya sebagai pembeda aja, tidak hanya dicetak di pabrik aja gitu ya, tapi lebih memiliki arti yang lebih dalam lagi. Ya, bagaimana konsumen mengartikannya, bagaimana ada di benak kita pada saat kita melihat merek tersebut gitu ya. Bagaimana kita melihat merek Samsung gitu, bagaimana kita melihat merek iPhone gitu ya kan. Nah, ternyata kalau lihat iPhone pasti sudah langsung yakin bahwa itu produknya bagus gitu ya, misalnya gitu ya. Produk iPhone harganya tidak murah ya teman-teman ya. Kalau nggak salah kalau yang baru itu di atas 8 juta semua tuh harganya ya. Wah, itu mungkin orang yang fanatik dengan iPhone dia akan lihat mereknya aja tuh ya. Meskipun kadang-kadang kalau menurut saya sih, kalau menurut saya sih nggak punya iPhone, teman-teman nggak punya ya. Dibanding dengan saya punya Samsung, punya Xiaomi, saya mendingan Samsung atau Xiaomi gitu ya dibanding iPhone gitu ya. Karena iPhone juga kadang ada yang kecil-kecil gitu ya. Teman saya punya iPhone harganya berapa belasan juta, kecil gitu ya. Aduh, saya nggak bisa lihat gitu kan. Nah, tapi ya bagi beberapa orang dengan dia memiliki iPhone ya kan, handphone merek iPhone itu dia merasa meningkatkan derajatnya dia, ada juga kayak gitu ya, meningkatkan derajatnya dia gitu untuk lebih percaya diri gitu ya dengan memakai merek tersebut gitu ya. Meskipun kalau menurut saya sih ya enggak lah, kurang lah gitu kalau menurut saya. Dia beda-beda orang gitu ya, tergantung dari pandangannya terhadap produk tersebut gitu ya. Nah, oke. Jadi bagian merek untuk Kotler dan Keller ya, bagian-bagian merek itu ada 4 ini ya. Ada nama merek ya, brand name ya, jadi namanya ya. Nah, yang bisa diucapkan ya. Misalnya tadi merek Xiaomi tadi ya, merek Samsung gitu ya. Nah, kemudian kedua ada juga tanda merek. Nah, tanda merek adalah lambangnya ini ya, desainnya, hurufnya atau warna khusus ya kan. Tandanya ya tadi kalau misalnya McDonald ya huruf M ya kan gitu ya. Kalau KFC
KFC itu gambar itu ya, gambar yang Colonel Sanders itu ya, kalau nggak salah ya. Gambar ya, ada gambar Colonel Sanders-nya itu ya. Yang bapak-bapak tua itu yang kakek-kakek itu, ya kan? Nah, itu kalau KFC lambangnya itu kan. Nah, itu tanda merek ya. Kemudian ada juga tanda merek dagang atau trademark ya. Ini adalah merek atau sebagian dari merek yang dilindungi hukum karena kemampuannya menghasilkan sesuatu yang istimewa. Nah, ini dilindungi hukum ya. Jadi merek itu semuanya itu ada apa namanya? Kalau makanya tadi kalau kita beli barang apa namanya? Beli barang palsu ya, itu juga hati-hati juga gitu ya karena merek itu dilindungi hukum ya, semuanya itu sudah terdaftar ya. Dan di situ mengandung hak orang lain gitu ya. Kemudian juga ada hak cipta, yaitu hak istimewa yang dilindungi undang-undang untuk memproduksi, menertibkan dan menjual karya tulis, karya musik atau karya seni. Nah, ini ya, kalau hak cipta ini ya khusus untuk karya misalnya kita cover lagu di YouTube misalnya gitu ya. Karena ada kita cover di YouTube itu nggak bisa tayang teman-teman, terblokir ya karena kita mungkin pakai background, back song gitu ya, back song lagu-lagu orang yang di situ kita tidak punya hak di situ karena terblokir teman-teman gitu ya itu ya. Nah juga kita misalnya memproduksi buku. Sekarang tuh kalau di Tokopedia teman-teman ya, Tokopedia itu buku-buku kuliah banyak juga buku-buku yang palsu teman-teman hati-hati ya kalau beli buku. Jadi saya pernah beli buku ya ternyata palsu, fotokopian dan tidak jelas fotonya apa tulisannya tidak kebaca. Nah itu ya. Jadi teman-teman juga hati-hati juga kalau beli buku ya, buku-buku kuliah ya sudah beli mahal, harus cek dulu ininya, sellernya, penjualnya gitu ya. Jangan sampai kita beli mahal, ternyata dapat buku yang palsu kayak gitu ya. Nah, apa nih fungsi dan manfaat merek? Nah, maaf. Nah, fungsi dan manfaat merek ya tadi itu ya. Fungsi dan manfaat merek ya pertama tadi fungsinya adalah sebagai tanda. Ada yang ini enggak mau kasih tadi sudah ini saya sudah jelaskan ya. Fungsi dan manfaat merek ini apa nih? Kira-kira untuk sebagai apa tadi? Ada yang bisa jawab nggak? Baldianus ada nggak tadi Baldianus ya? Baldianus ada ya. Farhanisa udah di ini semua ya? Screenshot ya? Udah Pak, tadi udah saya screenshot. Ada berapa peserta kita nih? Tadi dua slide sih Pak. 2 slide ya? Iya. Oke, 2 slide ya. Baik teman-teman nanti masing-masing screenshot juga ya, masing-masing teman-teman screenshot juga masing-masing supaya nanti apa namanya takutnya nanti ada yang tidak ter screenshot oleh ketua kelas ya. Ketua kelas kita Farhanisa ya teman-teman yang belum tahu mungkin ya. Nanti bisa hubungi Farhanisa maupun juga nanti Farhanisa kalau misalnya dia ada share di grup ya itu karena dia ketua kelas gitu ya. Nah, kemudian jadi ya fungsi dan manfaat merek ya tadi itu ya teman-teman kalau kita bisa kasih summary-nya ya tadi itu ya sebagai pembeda ya kan antara barang yang sejenis gitu ya. Kemudian juga sebagai citra mereknya, brand mereknya bagaimana ya dibandingkan produk sejenis, sebagai jaminan mutu ya dan banyak sekali ya yang teman-teman nanti bisa pelajari lagi ya kira-kira apa sih kita dalam kita mengkonsumsi atau kita membeli suatu barang itu ya atau kita membeli jasa itu maunya yang merek tertentu aja gitu ya. Kenapa kita milihnya merek A, kenapa nggak milih merek B gitu ya. Mungkin nanti akan ada di kuis ya teman-teman ya. Di yang tadi banyak sekali contoh-contoh yang sudah saya sampaikan nanti akan ada mungkin di kuis di pertemuan ke minggu depan nanti gitu ya. Baik kalau begitu kita langsung lanjut teman-teman ya sedikit lagi ini tentang green marketing ya teman-teman tentang green marketing. Nah, green marketing ini adalah pemasaran suatu produk yang diasumsikan sebagai produk yang ramah lingkungan ya teman-teman. Jadi ini tadi kan produk tadi secara umum ya. Kalau ini green marketing ini produk-produk yang ramah lingkungan ya. Menurut American Marketing Association atau AMA tahun 2014. Jadi green marketing
dikenalkan secara terus-menerus oleh perusahaan dengan tujuan untuk membangun green brand ya teman-teman ya. Jadi ada green marketing, ada juga green brand ya. Green brand itu adalah merek hijau gitu. Nah, merek hijaunya seperti apa? Nah, ini ya. Kenapa mesti perlu namanya green marketing ya? Ternyata ya, teman-teman, data yang saya dapatkan di sini populasi tertinggi sampah plastik ya di 20 negara yang tertinggi ya. Itu ternyata ada yang baru masuk. Ternyata ya, teman-teman ya, sampah plastik tertinggi di 20 negara, itu yang paling tinggi pertama adalah Cina, ya teman-teman di sini lihat ya tabelnya. Kedua Indonesia, teman-teman ya. Ternyata Indonesia termasuk menyumbangkan sampah plastik yang nomor 2 tertinggi, gitu ya. Jadi ini sangat ngeri sekali nih teman-teman ya. Apalagi sekarang ini apa namanya zamannya online ya kan. Zaman online itu di mana kita sedikit-sedikit belinya online ya kan, beli sabun online gitu kan, beli apa-apa online dan semuanya itu kan pasti dibungkus plastik gitu kan, dibungkus plastik. Nah itulah yang apa namanya salah satunya yang menyumbangkan sampah plastik ya di Indonesia ini ya. Sehingga di sini data yang saya dapatkan adalah dia nomor 2 tertinggi di dunia ya. Nah nih ya, produsen sampah plastik dunia ya. Nah, ini lebih di Indonesia itu adalah 3,22 juta ton per tahun nih, bayangkan Indonesia nih teman-teman ya. Di Indonesia itu menghasilkan ya sampah plastik itu 3,22 juta ton per tahun ya. Nah, maka itu kan kemarin kita sekarang ini kalau kita belanja di supermarket sudah tidak pakai kantong plastik lagi gitu kan. Ya, ini antara lain untuk sebagai upaya kita untuk menekan ini sampah plastik ini ya, karena Indonesia sudah sangat parah nih dalam hal menyumbangkan apa namanya sampah plastiknya di dunia gitu ya. Sedangkan plastik membutuhkan waktu antara 20 hingga 500 tahun untuk dapat terurai. Nah, ya teman-teman, jadi kalau teman-teman pakai yang plastik-plastik gitu ya, itu harus dipikirkan lagi gitu ya. Ini karena terurainya itu 20 hingga 500 tahun teman-teman gitu ya. Ini unggul Tunjung baru join kenapa nih? Unggul Tunjung ya. Baru join ya? Kenapa nih baru join udah jam 3 sudah mau selesai? Unggul? Iya, Pak. Ya, kenapa baru join? Iya, Pak. Tadi habis di jalan soalnya di motor susah banget. Ini lagi di kereta, Pak. Tapi ini ngikutin kok, Pak. Oh, ngikutin. Ya, ya udah alhamdulillah lah ya. Apa namanya? Kalau ya hati-hati ya di kereta. Baik ya teman-teman, jadi gitu ya. Jadi Ya, membutuhkan ya membutuhkan 20 hingga 500 tahun ya untuk dapat terurai itu sampah plastik ya. Wow gitu ya, saya tulis di sini ya. Wow gitu kan. Nah, sehingga diperlukan namanya green marketing. Nah, kemudian manajemen sampah plastik di Indonesia bagaimana? Ternyata yang paling besar itu ditimbun, teman-teman, ya. 69% itu ditimbun sampah plastik. Dikubur 10%, didaur ulang itu hanya 8%. Yang didaur ulang hanya 8%, dibiarkan 8% dan dibakar 5%. Nah, ini ya sampah plastik di Indonesia. Sehingga nah perlu yang namanya tadi green marketing itu ya, perlu ya. Green marketing itu menggunakan produk green product dan juga green brand ya, atau produk merek hijau. Nah, apa definisi dari green product, produk hijau ya? Kalau tadi kita bicara di awal tadi adalah produk secara yang biasa gitu ya, secara keseluruhan. Nah, ini lebih khusus lagi untuk green product nih. Nah, produk hijau itu adalah produk yang tidak mengandung racun ya, terbuat dari bahan yang bersahabat dengan lingkungan dan dapat didaur ulang atau dikemas secara sederhana atau simpel dan minimalis ya. Green product tersebut dibuat, disebarluaskan dan digunakan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan seperti kerusakan dan pencemaran pada lingkungan. Nah, ini ya. Jadi green product adalah produk yang dibuat itu yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang. Teman-teman ya, dapat didaur ulang. Nah, sedangkan bedanya dengan green brand, ya ini adalah seperti tadi produk ada mereknya. Nah, seperti ini juga
dengan produk hijau, ada merek hijau. Ya, ini adalah logo, nama, simbol, karakter dan lainnya yang dapat diidentifikasi pembeda antara produk yang satu dengan produk yang lain, ya, barang satu dengan barang yang lain, ya, sebagai pembeda. Ya, jadi sama tadi dengan definisi dari merek secara umum tadi ya, tapi ini untuk green brand ya khusus yang bergerak di bidang yang lebih ke dengan kelestarian alam, ya, lebih terikat dengan kelestarian alam, ya, yang kebetulan green brand atau hijau, merek hijau. Nah, contohnya apa? Nah, ini ya, seperti teman mungkin sebagian besar sudah tahu ya, The Body Shop ya. Body Shop adalah salah satu yang menerapkan prinsip go green ya, atau green marketing dalam memasarkan produknya ya. Di mana perusahaan kosmetik ini ya dikenal dengan produk yang alami dan tidak menggunakan bahan dari hewan ya. Dan lewat halaman resminya, perusahaan ini memiliki tujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan melindungi habitat yang terancam punah. Ya, jadi Body Shop ini dia juga adalah menerapkan konsep green marketing. Jadi produk-produk itu bisa didaur ulang gitu ya, dan juga tidak menggunakan bahan dari hewan. Gitu. Nah, juga IKEA. Nah, IKEA juga ternyata perusahaan yang ada di itu di Alam Sutra ya teman-teman, yang gede itu ya, yang ramai terus ya, kalau kita ke sana pasti susah parkirnya gitu ya. Itu ternyata menggunakan kayu-kayu ya yang berasal dari kelestarian hutan, teman-teman ya. Jadi memiliki bahan daur ulang dalam pembuatan produknya ya. Tidak hanya bahan dasarnya saja, IKEA juga mengedepankan prinsip sustainable living. Jadi kehidupan yang panjang ya. Jadi tidak mencemari lingkungan ya, menyebabkan kita bisa memiliki panjang usia, sehat gitu. Nah, itu ya. Itu adalah contoh secara singkat mengenai green product, mengenai green brand ya. Secara detailnya teman-teman bisa baca di modul pertemuan 2 ya, modul pertemuan 2 nanti akan saya share di di post gitu ya. Oke, baik teman-teman, mahasiswa-mahasiswiku yang saya sayangi ya, yang saya kasihi. Demikian untuk pertemuan bahan pertemuan kita pada hari ini ya, mengenai konsep dan ruang lingkup produk dan merek ya. Jadi kita mau belajar apa dalam satu semester ini ya. Nah, itu garis besarnya adalah tadi yang saya terangkan selama kurang lebih hampir 1,5 jam ya, hampir 2 jam. Itu yang akan kita pelajari ya. Jadi dasarnya dulu teman-teman sudah pegang nih ya, dasarnya dulu teman-teman sudah pahami gitu ya. Nah, sampai sini ada yang mau tanya nggak mengenai produk, mengenai merek, mengenai manfaatnya tadi ya, yang sudah saya jelaskan panjang lebar ya. Kenapa mesti ada merek produk itu gitu kan? Untuk apa ya? Kita tadi adalah merek untuk yaitu jaminan mutu, bisa untuk identifikasi, untuk pembeda ya, untuk memiliki nilai jual lebih antara yang satu dengan yang lainnya, kayak gitu ya. Jadi itulah berbagai macam fungsi dan manfaat merek yang harus disadari oleh produsen gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya sebelum kita Pak, maaf, saya mau nanya Pak. Boleh. Buat menciptakan brand kan harus ada ekuitas merek gitu kan. Dalam menentukan ekuitas merek itu, apakah kita harus menentukan kelas konsumen pakai kelas bawah, kelas atas gitu kan. Sedangkan untuk kelas konsumen kelas bawah juga ingin memiliki brand yang memiliki ekuitas merek yang tinggi. Itu gimana ya kayak kasih apa? Jadi gimana maksudnya kalau untuk yang kelas bawah? Buat menciptakan ekuitas merek yang tinggi, kayak nilai merek yang tinggi, apakah harus menentukan konsumen kayak konsumen atas, konsumen bawah? Kan untuk kelas konsumen bawah juga ingin memiliki merek yang ada nilai tingginya gitu. Itu gimana? Oh iya, paham maksudnya. Ya, jadi gini, kalau ekuitas merek itu kan adalah seperangkat ya. Jadi ekuitas merek itu kan segala sesuatu yang berhubungan dengan merek tersebut, gitu ya. Dia juga dalam satu merek itu dia ada macam-macam yang terikat di dalamnya. Dia seperangkat aset gitu ya. Ada yang bisa membuat
merek tersebut itu memiliki nilai lebih gitu kan ya, memiliki nilai lebih di hadapan para konsumen. Bagaimana supaya tidak hanya kamu kan tidak hanya konsumen kelas atas saja yang bisa memiliki produk yang bagus gitu ya, tapi juga konsumen kelas bawah bagaimana ya. Ya karena memang merek itu kan macam-macam ya, dan memang itu ada target segmen pasarnya yang berbeda-beda gitu ya. Nah, jadi untuk masyarakat yang kelas bawah juga jangan khawatir karena banyak sekali juga merek-merek yang memiliki harga murah ya, tapi juga kualitasnya tidak kalah gitu ya teman-teman ya. Juga tidak kalah. Nah itu juga berdasarkan segmen pasar gitu Ari ya. Jadi konsumen ada yang memang kelas atas, tadi misalnya konsumen otomotif ada yang kelas atas, kalau ada yang mau beli BMW, Lexus gitu kan, ada yang memiliki kualitas yang bagus. Tapi untuk konsumen kelas bawah ada juga ya yang mampu beli Daihatsu, beli Wuling ya. Bahkan konsumen sepeda motor ya, sepeda motor juga ada yang mahal, ada yang murah gitu ya. Tapi itu juga masing-masing meskipun beda-beda, yang satu harga mahal, satu harga yang murah, tapi kualitas juga mengikuti gitu ya. Jadi tidak kalah juga konsumen yang sesuai dengan harganya. Jadi konsumen yang memiliki uang yang pas dengan beli motor, ya di situ juga tidak kalah kualitas motornya ya. Honda ya kan, ada Suzuki gitu ya. Kualitas motornya juga tidak kalah dengan orang yang sanggup membeli mobil gitu ya, Arya. Jadi memang perusahaan itu juga ada segmen pasarnya masing-masing kok gitu ya. Jadi tetap konsumen kelas bawah juga saya rasa juga tetap bisa menikmati merek yang baik juga gitu, kualitas yang baik juga, value yang baik juga karena masing-masing perusahaan itu juga menerapkan value yang berbeda-beda ya. Untuk yang kelas atas ya value-nya kayak tadi Torino Mas untuk kelas atas ya beda gitu kan. Tapi juga masyarakat yang kelas bawah atau masyarakat yang menengah ya sanggupnya kita kayak seperti kita ini mahasiswa dosen ya sanggupnya makan di country Vista Stick ya, di Vista Stick gitu ya, kalau mau makan stick gitu kan nggak sanggup makan di Tony Romas gitu, seperti itu Ari ya. Bisa dipahami? Ya Pak, bisa. Makasih ya Pak. Oke, ada lagi mungkin? Bapak Unggul yang izin bertanya dong Pak. Oh iya Unggul. Bapak tadi menyampaikan kalau misalnya kita tuh punya namanya segmen produk ya Pak ya, atau Ya, segmentasi. betul. Pak, kalau misalnya nih Pak kita punya suatu produk, di mana kalau misalnya produk kita tuh segmen A, itu boleh nggak sih Pak kalau misalnya kita mencantumkan segmentasi setahu Unggul kan ada SCSA, SSB gitu ya Pak ya? Iya. Boleh nggak sih Pak kalau misalnya kita mencantumkan produk kita privilege-nya untuk SSA nih, tapi kita boleh nggak sih Pak mencantumkan SSB dalam produknya kita? Terus pertanyaan yang kedua, kan tadi Bapak sempat menyampaikan nih Pak green product. Untuk menyatakan bahwasanya produk tersebut green ramah lingkungan itu ada sertifikasinya nggak Pak? Atau bebas kita menentukan oh produk kita green product nih tanpa harus ada unsur sertifikasi? Itu dua sih Pak. Iya. Baik, jadi kalau untuk segmen pertama ya, untuk segmen ya itu boleh juga ya kita cantumkan ya di produk kita ya untuk segmennya gitu ya, yang supaya konsumen juga tahu bahwa ini seperti levelnya yang mana nih yang kita beli ya, apakah yang harga mahal ataukah yang harga murah. Jadi konsumen juga memiliki harapan terhadap produknya itu juga supaya tidak salah juga gitu ya, tidak salah beli gitu ya, tidak salah beli. Kemudian untuk green produk tadi ya memang lebih baik memang kalau sudah ada sertifikasinya gitu yang boleh seperti sudah diakui ya. Kadang-kadang kita kalau kita mengakui kita produk kita itu sudah ramah lingkungan ya dasarnya dari mana mungkin bisa begitu ya. Mungkin bisa kita jelaskan ke konsumen kita melalui kita punya website atau promosi bahwa kita produknya ramah lingkungan. Bisa juga kita jelaskan seperti itu ya. Nah, kalau bisa disertifikasi ya lebih baik lagi Unggul gitu ya kalau bisa ada sertifikasinya. Tapi kalau tidak ya mungkin misalnya produk-produk mikro gitu kan, produk-produk rumahan ya kita jelaskan aja bahwa kita menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, bahan-bahan yang bisa didaur ulang gitu, seperti itu.
Cukup jelas ya? Iya Pak, jelas Pak. Oke, ya. Baik, kalau begitu kita lanjut ke ini aja teman-teman ya. Kita lanjut ke apa mengenai. Nah ini ada yang mau tanya lagi nggak kira-kira untuk bahan perkuliahan kita ya yang tadi saya jelaskan? Oke, kalau tidak, terima kasih ya teman-teman ya atas perhatiannya untuk perkuliahan kita pada siang hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan berguna untuk sebagai modal teman-teman nanti mengikuti perkuliahan produk dan merek. Karena perkuliahan ini menarik ya teman-teman ya, apalagi kita di manajemen pemasaran pasti menarik untuk kita pelajari, gitu ya. Baik, terima kasih teman-teman atas atas atensinya dan perhatiannya.